Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang percabangan dan perulangan pada bahasa asing. Nah, ini dia definisinya. Sudah saya siapkan beberapa contoh program dari percabangan dan perulangan. Nah, pada percabangan bahasa asing itu terdapat ada if else, if bersarang, switch case, dan untuk perulangannya itu ada for, while, dan do while. Nah, gak usah berlama-lama, kita langsung aja demonstrasikan dan kita logika bersama-sama. Nah, untuk materinya teman-teman bisa download dari link di deskripsi ya. Oke, untuk yang program percabangan pertama, ini ada if. Seperti biasa, untuk bahasa C itu kita deklarasikan library-nya atau perpustakaannya. Nah, kemudian masuk ke void main. Nah, kemudian setelah itu printf. Nah, di sini menampilkan kalimat program total pembelanjaan ikan cupang misalnya ya. Kemudian int total belanja sama dengan 0. Jadi pada variabel total belanja ini menggunakan tipe data int dan nilai defaultnya itu 0. Nah, kemudian masuk ke printf, ini menampilkan kalimat, kemudian scanf untuk menampung nilai inputan untuk dimasukkan pada variabel total belanja. Nah, di sini masuk if-nya atau percabangannya. Di sini pertama pakai if, kemudian total belanja lebih dari 500.000, maka hasilnya si buyernya ini atau si pembelinya ini mendapatkan 2 bonus ikan cupang. Nah, jadi kalau ada pembeli dan total belanjanya itu lebih dari 500.000, maka si pembelinya ini mendapat bonus 2 ekor ikan, begitu. Nah, kemudian kalau sudah, maka akan tampil terima kasih sudah berbelanja. Oke, langsung aja kita eksekusi. Nah, ini teman-teman, masukkan total belanja semisal 550. Nah, ini dia hasilnya. Selamat, Anda mendapatkan bonus 2 ekor ikan cupang blue rib. Terima kasih sudah berbelanja di ene.beta. Nah, ini untuk percabangan if-nya. Kemudian coba kita eksekusi lagi. Namun hasilnya kita coba isi 100. Nah, kalau nominal belanjanya itu di bawah 500, maka hasilnya itu seperti ini. Terima kasih sudah berbelanja di ene.beta. Begitu teman-teman. Oke, ini percabangan yang pertama. Selanjutnya masuk ke percabangan kedua, yaitu if else. Nah, ini ada program sederhana yaitu program login. Nah, seperti biasa, include-nya dulu header file, kemudian masuk void main. Nah, char password. Nah, di sini passwordnya ini menggunakan tipe data char, yang dimana array-nya ini akan menyimpan data sebanyak 30 karakter. Gitu teman-teman. Kemudian printf untuk mencetak. Nah, kemudian ini scanf. Ya, untuk input ya dimasukkan ke variabel password, kemudian masuk ke percabangannya ini. If jika string compare password sama dengan isinya itu algoritma, maka akan mencetak selamat datang bos. Tapi kalau kita inputnya bukan algoritma, maka hasilnya yang else, password salah, coba lagi. Kemudian kalau sudah, percabangannya baru tampil ini. Terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Oke, langsung aja kita compile dan run. Masukkan password algoritma. Selamat datang bos, terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Gitu. Coba kita compile lagi dan jalanin. Masukkan password, coba kita asal-asalan. Password salah, coba lagi.
Oke, berjalan dengan baik ya kawan-kawan, teman-teman. Ini percabangan if else. Oke, selanjutnya itu ada if bersarang. Nah, pada if bersarang ini kurang lebih sama dengan if else, namun ada if lagi di dalamnya. Nanti ada void main, kemudian deklarasikan variabelnya menggunakan tipe data apa. Di sini ada variabel nilai dan grade. Nah, untuk nilai itu menggunakan tipe data integer. Nah, untuk grade itu pakai char karena hanya untuk satu karakter. Kemudian printf. Nah, ini seperti biasa ya, penampilan dan input output. Nah, kemudian ini kita masuk ke program if bersarang ya. If nilai lebih besar sama dengan 90, maka grade-nya itu akan menampilkan A. Kemudian jika salah, maka nilai semisal lebih dari 80, nah itu grade-nya akan menghasilkan B, dan begitu pun seterusnya untuk ke bawahnya sampai nilai E. Nah, kalau salah, nggak ada semisal usernya masukkan huruf lain, maka hasilnya yang ini paling bawah, else, grade-nya F, failed. Nah, kemudian tampilkan deh nilai, kemudian jangan lupa %i untuk masukkan angkanya, untuk manggil angkanya nantinya. Nah, dan jangan lupa untuk cari itu menggunakan karakter gitu. Kemudian compile dan run, inputkan nilai 90. Nah, 90 grade-nya A. Oke. Itu adalah contoh if else, if bersarang, dan sekarang kita masuk ke switch case. Nah, pada switch case sama menggunakan header file, kemudian void main. Nah, pada grade ini sama juga, untuk tipe datanya menggunakan char, untuk karena hasilnya itu berupa karakter. Kemudian printf, inputkan grade. Nah, kemudian scanf. Nah, setelah itu kita masuk ke inti programnya, switch case. Nah, pada switch case ini kemudian pertama kita deklarasikan dulu switch, kemudian masuk ke case-nya. Nah, untuk di case pertama itu kita namakan A. Nah, jika user input A, maka hasilnya itu luar biasa. Namun jika praktikan atau user itu menginput B, nanti ada hasilnya sendiri, nanti C juga ada hasilnya sendiri. Nah, kemudian itu akan berlanjut sampai dengan default. Jika teman-teman input nggak sesuai dengan yang ada di sini, maka hasil program itu adalah grade salah. Seperti itu. Oke, langsung aja kita compile dan run. Semisal A, luar biasa. Misal B itu masuknya ke bagus, jadi masih gabung dengan case C. Itu teman-teman. Oke, itu tadi contoh switch case. Jadi percabangan itu ada 3, tapi di web itu rata-rata ada 4. Jadi ada if else, ini gabung sebenarnya, jadi ya nggak apa. Kemudian ada if else if, kemudian ada switch case. Itu adalah percabangan. Kemudian masuk ke perulangan. Sini ada contoh sederhana aja. Nah, ini dia perulangannya. Kita menggunakan header file dulu untuk perpustakaan input outputnya, kemudian kita deklarasikan variabelnya menggunakan integer, kemudian printf, masukkan maksimal perulangan. Nah, kemudian ada scanf. Nah, inti pembahasannya adalah perulangan. Di sini adalah perulangan for A sama dengan 1, jadi nilai defaultnya itu adalah 1. Nah, kemudian A kurang dari sama dengan N, maka selanjutnya A++. Nah, selanjutnya kalau si A-nya kurang dari N, maka variabel A-nya ini akan bertambah 1 sampai dengan jumlah maksimalnya sesuai user yang input. Oke, masukkan maksimal perulangan.
saya masukkan 10. Nah, di sini akan menghasilkan perulangan force sampai ke maksimalnya, sampai ke 10. Nah, karena nilai defaultnya itu adalah 1. Nah, kemudian N-nya itu adalah 10. Nah, jadi A itu kan defaultnya 1. 1 kurang dari sama dengan 10, maka selanjutnya A-nya bertambah 1 sampai jumlah maksimalnya seperti itu. Oke, itu untuk for. Kemudian kita masuk ke while. Sini sama juga header file, kemudian int main. Nah, di sini juga int variabelnya sama, ininya sama seperti sebelumnya. Nah, di sini yang membedakan adalah while. Untuk while itu ketika A kurang dari sama dengan N, maka printf perulangan while ke sekian. Nah, baru nanti A++ sampai dengan jumlah maksimalnya. Pada dasarnya perulangannya sama aja, cuma yang membedakan itu adalah for, ada while, sama do while. Nah, kalau while ini dia jalan tapi dikoreksi dulu, bener apa enggak. Sedangkan do while itu dilakuin dulu baru dikoreksi. Do while, lakukan ketika kayak gitu. Masukkan maksimal perulangan 5. Jadi kurang lebih ya sama ya untuk perulangan, cuma untuk tingkat kemudahannya itu tergantung, ya relatif lah. Itu untuk while. Kemudian ada do while. Sekilas sih nggak beda banyak ya, cuma untuk do while itu ada do-nya gitu. Ini sama. Kemudian yang kita bahas itu do while. Ada do, kemudian printf perulangan do while ke sekian. Nah, di sini kan nilai defaultnya 1. Jadi kalau teman-teman menginput programnya itu 0, maka yang akan hasil programnya itu perulangan do while ke 1. Kenapa? Karena untuk do while itu dilakuin dulu baru dikoreksi gitu, teman-teman. Jadi untuk while itu minimal ya seperti outputnya tadi. Nah, untuk do while itu seperti ini. Langsung aja kita compile dan run. Ini kan udah ada nilai defaultnya 1. Ketika kita masukkan maksimal perulangannya 0, nah ini akan menghasilkan perulangan do while ke 1. Ini untuk do while, jadi dilakuin dulu baru dikoreksi gitu. Nah, jadi ini dia contoh 4 percabangan dan 3 perulangan. Semoga bermanfaat. Selamat berproses. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.